Ada di sini yang ketika musim hujan, masih takut-takut memberikan pupuk ke tanaman juragan. Memang di dalam tanah, ada beberapa unsur hara, namun masih dalam jumlah sedikit saja. Sehingga tanaman butuh energi lebih dalam menyerap unsur hara di dalam tanah. Terutama ketika sudah waktunya berbunga, tanaman dipaksa kerja rodi untuk menyerap dan distribusikan nutrisi. Bagian tanaman tadi, terutama di bagian akar, yang berkontak langsung ke tanah. Dan ketika di musim hujan, yang terkadang, pemberian pupuk lebih mudah tercuci oleh air hujan. Sehingga pupuk akan lewat saja, tanpa memberikan efek ke tanaman juragan. Maka, juragan harus pintar-pintar memilih pupuknya di musim hujan. Karena musim hujan, lebih hati-hati dalam pemberian pupuk tanaman. Salah satu solusi yang bisa juragan terapkan dengan penggunaan pupuk slow release. Berikut racikan pupuk susulan musim hujan, khusus di masa bunga. Memang pemberian pupuk nitrogen di musim hujan perlu perhatian khusus. Tidak boleh kekurangan, apalagi kelebihan. Intinya harus pas. Tapi kalau menurut saya, mending kekurangan saja. Karena di musim hujan, pasokan nitrogen ke tanaman juga bisa terpenuhi dari air hujan dan penambatan nitrogen bebas di udara. Karena air hujan diteliti juga mengandung nitrogen. Agar pas dan tidak kelebihan, serta cari aman, juragan pilih saja pupuk NPK 16-16-16. Dengan kandungan yang seimbang, yaitu nitrogen 16%, fosfat 16%, dan kalium 16%. Bebas gunakan pupuk NPK 16, merek apa saja, mau yang murah atau mahal, disesuaikan dengan kondisi keuangan juragan. Tapi kalau mau kandungan unsur haranya lebih lengkap, ia bisa dengan NPK 16 biru dari Pak Tani. Per 1 kg, sekitar 20 ribuan saja. Dilengkapi dengan kandungan, unsur boron, zinc, tembaga, mangan, kalsium, dan magnesium, serta sulfur. Penggunaan pupuk ini, untuk merangsang tunas-tunas baru. Baik tunas daun, cabang maupun tunas bunga. Seperti saran tadi di awal, solusi pemupukan musim hujan dengan pupuk yang sifatnya slow release. Disesuaikan dengan kebutuhan tanaman itu sendiri, maka tanaman tidak akan mengalami namanya kekurangan maupun overdosis pupuk. Mampu melepaskan unsur hara selama periode waktu yang lama. Sifat lain dari pupuk slow release adalah non-higroskopis yang tidak mudah menguap maupun tercuci oleh air hujan. Sehingga meskipun di musim hujan, tanaman tetap akan terasupi nutrisinya. Pupuk SP36 dikenal pupuk slow release yang masih banyak digunakan kalangan petani cabai. Untuk pupuk dasar maupun pupuk susulan. Kandungan utamanya, fosfat 36% dan sulfur 5%. Sebagai pupuk susulan, bisa digunakan di masa awal pertumbuhan maupun masa berbunga. Karena fosfat fungsi utamanya untuk merangsang pembentukan akar, batang dan bunga. Batang yang terbentuk akan lebih kuat, kokoh penopang tanaman di musim hujan. Tapi kali ini, kita akan lebih memfokuskan untuk pembentukan bunga sampai munculnya buah cabai juragan. Sedangkan kandungan sulfur yang kerap sebagai campuran bahan aktif dalam fungisida. Ternyata, bisa untuk meningkatkan kekebalan tanaman, terutama dari jamur patogen. Karena sifatnya yang slow release, maka bisa lebih menghemat penggunaannya, mengurangi atau memperpanjang interval pemupukan. Pupuk SP36, ada yang subsidi maupun non-subsidi. Tentu yang subsidi harganya lebih murah, tapi terkadang susah didapatnya. Per kemasan 1 kg, SP36 non-subsidi,
sekitar harga 9 ribuan. Penggunaan pupuk kimia terus-menerus tentu bisa mengurangi kesuburan tanah juragan. Maka harus seimbang juga dengan pemakaian pupuk organik untuk mengembalikan kesuburan tanahnya. Dengan asam humat, seperti merek Power Soil, mengandung asam humat 60%, C organik 15%, nitrogen 1%, fosfat 5,46%, dan kalium 1,08%. Untuk kemasan 1 kg, harga kisaran 70 ribuan saja. Pemakaian asam humat juga bisa membebaskan ion hara N, P dan K yang terikat partikel tanah agar mudah diserap tanaman. Selain itu, terutama di musim hujan, berguna sebagai pH buffer. Akan menetralkan pH tanah maupun permukaan tanaman yang asam akibat guyuran air hujan. Aplikasi ketiga bahan ini, juragan berikan pada lubang pemupukan, yaitu di tengah-tengah dari 2 tanaman. Juragan buat lubang pupuknya terlebih dahulu, atau seringnya disebut sebagai lubang kocor. Aplikasi campuran bisa secara tabur maupun kocor. Kalau secara kocor di musim hujan, sebenarnya boleh-boleh saja juragan. Asalkan tidak sering-sering pengocoran ke tanaman juragan. Misal dengan kocor, dosis antara SP36 dan NPK 16, 16, gunakan perbandingan 1:1. Dalam 20 liter air, bisa gunakan SP36 sebanyak 400 gram, begitu pula untuk pupuk NPK 16-nya, juga 400 gram. Sedangkan untuk asam humat, juragan berikan sekitar 3-4 sendok makan saja. Juragan campur dan larutkan, mulai dari yang susah larut terlebih dahulu. Urutannya, dari SP36, NPK 16, 16, baru setelahnya asam humat. Kocorkan sekitar 200 ml per lubang kocor, dimulai ketika tanaman cabai juragan sudah muncul bunga pertama kali. Karena sifatnya yang slow release, maka cukup berikan dengan interval 3 minggu sekali saja. Itu juragan, bagaimana racikan pupuk kocor sebagai pupuk susulan di masa bunga ketika musim hujan. Semoga bisa diterima dan bermanfaat. Kita sambung lagi di topik pemupukan selanjutnya.